Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayah dan ma'unahnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keberadaan Pondok Pesantren Mutiara Bangsa. Pondok Pesantren Mutiara Bangsa yang terletak di Desa Padaidi, Kecamatan Sebratik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Sabah, Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam. Tentu ada kiainya, ada gurunya dan pengasuhnya, ada santrinya, ada asramanya, ada masjidnya, dan tentunya pengajaran ataupun pengajaran agama Islam tentunya masih ada di pondok pesantren itu. Oleh karena itulah dalam pengelolaan pembelajaran di pondok pesantren Mutiara Bangsa ini memadukan konsep modern dan tradisional sebagai ciri khas pesantren, sehingga hasilnya diharapkan dapat memenuhi tuntutan zaman. Tentunya setiap lembaga pendidikan mempunyai visi dan misi. Maka visi dan misi Pondok Pesantren Mutiara Bangsa, visinya adalah terwujudnya generasi unggul dan cerdas untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Itu visinya. Jadi ada visi kemudian misinya. Apa misinya? Adalah pertama, membangun sumber daya manusia atau SDM berkualitas yang berorientasi pada skill dan berperilaku agamis. Yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan, serta memberi manfaat. Kemudian yang ketiga, menyediakan fasilitas yang representatif guna mengembangkan berbagai keragaman kecerdasan para santri. Kemudian keempat, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan dimensi akal, nalar, dan kalbu. Bapak dan Ibu berbahagia, kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa Pondok Pesantren Mutiara Bangsa ini sebagai lembaga pendidikan lainnya tentunya memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga Pondok Pesantren Mutiara Bangsa ini juga ada lembaga pendidikan formal. Yang pertama adalah SMP berbasis pesantren yang pelajarannya sama dengan pelajaran SMP negeri, dan guru-gurunya adalah sesuai dengan
latar belakang pendidikan, apa yang mereka ajarkan. Misalnya kalau mereka mengajar matematika, maka gurunya adalah sarjana matematika, demikian pula pelajaran-pelajaran lainnya. Kemudian juga ada SMK. SMK sekolah menengah kejuruan berbasis pesantren, juga jurusan komputer dan jaring, itu juga pelajaran sama dengan pelajaran dengan SMK negeri, yang jurusannya sama. Ya, oleh guru-gurunya juga ada sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Memang ada satu kelebihan, bahwa anak-anak yang sekolah baik di SMP maupun di SMK, mereka juga belajar di pesantrennya. Jadi tidak mengherankan kalau memang ada siswa SMP Mutiara Bangsa yang bisa menghafal Al-Quran. Demikian pula SMK Mutiara Bangsa bisa menghafal Al-Quran, karena memang di pesantren Mutiara Bangsa ada tahfiz Al-Quran. Kemudian guru-guru yang mengajar di SMP maupun dengan di SMK itu adalah sarjana pendidikan, baik tamatan dari Kalimantan Timur maupun dari luar Kalimantan Timur, ya, dari Kalimantan Timur. Kemudian ada juga dari luar daerah, ya, dan pada umumnya mereka adalah anak daerah sini, daerah Sebatik. Sedangkan yang pesantren, pesantrennya itu pesantren yang mengajar di pondok pesantren Mutiara Bangsa ini ada alumni pondok pesantren Darud Dakwah wal Irsyad atau DDI. Kemudian ada alumni dari pesantren As-Sunniyah Jember, ada alumni pesantren Mahasiswa Hikam Depok Jawa Barat yang menangani tahfidz. Kemudian ada dari pesantren Al Khairat Palu, ada dari pesantren Al Amin Madura. Itulah yang mengawasi, membimbing para santri yang sekolah atau menuntut ilmu di pesantren Mutiara Bangsa ini. Jadi proses pembelajaran di pondok pesantren Mutiara Bangsa ini, itu pertama setelah anak-anak sholat subuh, mereka belajar membaca Al-Quran, baik yang baru mulai belajar baca Al-Quran maupun yang sudah bisa mengaji tetapi bacaannya belum fasih, itu ditangani oleh guru masing-masing, ya ustaznya masing-masing sesuai dengan tingkatan para santri. Karena memang ada santri belum bisa sama sekali baca Al-Quran masuk di sini. Tapi alhamdulillah setelah mereka sekolah 3 tahun atau 6 tahun, mereka sudah bisa baca Al-Quran. Kemudian setelah itu mereka menunggu waktu salat duha. Salat duha dulu, salat duha dilanjutkan sudah sarapan, kemudian mereka mandi, pergi masuk sekolah. Di sekolah formalnya yang SMP ke SMP, yang SMK ke SMK. Jadi mereka belajar sampai jam 1 untuk SMP-nya, jam 2.30 untuk SMK-nya. Mereka istirahat, kemudian
mau salat asar, salat berjamaah. Setelah itu mereka belajar pondok sampai jam 6 istirahat, mandi, kemudian mereka salat maghrib dilanjutkan dengan kajian kitab. Kajian kitab, ya kitab-kitab yang dipelajari pesantren, terlain ya kitab fikih, tauhid, kemudian akhlak, tafsir, kemudian pelajaran-pelajaran kitab lainnya itu dikaji sehingga anak kita diharapkan mereka bisa paham ya sedikit demi sedikit kitab-kitab yang dikaji itu. Termasuk juga para santri atau para siswa dan siswi, mereka juga belajar Al-Hisab. Itu adalah salah satu pelajaran bisa membaca kitab kuning, kitab gundul, dan tidak ada barisnya. Dan alhamdulillah itu sudah ada beberapa santri kita ya yang mereka sudah bisa baca kitab kuning, dan mereka melanjutkan lagi ke pelajaran selanjutnya, dan mudah-mudahan mereka nanti benar-benar dapat memanfaatkan. Paling tidak mereka bisa sudah membaca kitab kuning itu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran agama yang mereka pelajari para santri kita itu. Jadi bapak dan ibu yang akan memasukkan anaknya, kami persilakan, kami siap menerima, dan kami siap menjadi orang tuanya di pesantren ini. Jadi tugasnya daripada para ustaznya, ustazahnya itu membimbing mereka 1/24 jam. Jadi di sini juga mereka tidak boleh bebas keluar masuk. Jadi mereka betul-betul kalau mau keluar itu penting betul baru bisa diizinkan, dan kalau tidak, dan itu harus melalui izin. Tanpa izin mereka akan berikan sanksi atau denda. Kemudian penggunaan HP bagi santri itu dibatasi betul, dan ternyata itu HP banyak mudaratnya, ya banyak mengganggu pelajarannya para anak-anak kita. Oleh karena itulah kita berharap mudah-mudahan dengan penerapan disiplin yang ketat, anak dapat belajar dengan baik dan dapat mencapai apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Saya kira itu sekali lagi kami menghimbau kepada bapak dan ibu yang ada anaknya yang tamat SD, silahkan ke pesantren Mutiara Bangsa, masukkan anaknya untuk SMP, dan insya Allah mereka akan belajar pesantren juga. Kemudian yang tamat dan SMP, silahkan mendaftarkan diri masuk ke SMK. SMK-nya adalah jurusan komputer, jejaring, dan itu sangat dibutuhkan di kantor-kantor karena memang sekarang itu serba komputer, ya. Jadi tidak lagi mengetik itu seperti dulu, mesin ketik sekarang tidak lagi, tapi sudah komputer pakai laptop semua. Dan alhamdulillah anak kita yang SMK di sini boleh dikatakan kalau mereka sudah menguasai tata cara menggunakan laptop, tata cara mendesain suatu yang didesain itu apa namanya, kalau ada seperti apa namanya nih, jadi desain ya seperti spanduk, itu bisa. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kami mohon kepada
bapak dan ibu yang ada anaknya yang tamat SD silakan masukkan anaknya ke SMP, yang tamat SMP silakan masukkan ke SMK. Insya Allah pendidikannya akan terjamin, baik pendidikan umumnya maupun pendidikan agamanya, karena mereka ditangani oleh orang-orang atau guru-guru yang memang sesuai dengan jurusannya. Ya, kemudian sesuai di jurusan, demikian pula di pesantren. Jadi menangani adalah alumni pesantren yang memang mereka sudah ditempa, sudah hidup dalam dunia pesantren. Jadi mereka tahu persis bagaimana kehidupan di pesantren itu. Sekira itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.